Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat aku yang tercinta. Kali ini video tutorialnya kita belajar bikin dompet koin yang berbentuk segitiga. Pakai resleting atau zipper dengan handle yang unyu-unyu. Yuk kita simak cara buatnya. Benang yang aku pakai sama dengan benang di video sebelumnya di tas 3-in-1 ini. Ini sama benangnya ya, ini hanya di mix, benang berwarna ini di mix dengan warna pink. Karena di benang berwarnanya ada salah satu warna ya, ada warna pinknya. Nah yang sekarang, benang berwarnanya itu dicampur, di mix dengan katun kuning polos. Jadi gradasinya cantik. Jadi teman-teman nanti pilih di mixnya, kalau mau lebih tebal teksturnya, di mixnya dengan salah satu warna yang ada di benang campurannya ya. Atau teman-teman juga bisa membuat hanya satu warna aja. Oke? Jadi ini diawali kita membuat 20 chain. Kita bikin 20 rantai, oke. Kemudian plus 1. Untuk pondasi kita membuat single crochet. Oke? Nah, ini kita sudah mendapatkan 20 tambah 1. Kemudian tahap selanjutnya kita membuat single crochet di stitch yang kedua dari hooknya. Oke, single crochet in the second stitch from hook. Oke. Kemudian kita lanjutkan membuat single crochetnya in the every stitch. Jadi kita bikin single crochet sampai dengan di stitch ya terakhir nanti ya di sini. Oke. Setelah kita sampai penghujung, sekarang di stitch yang terakhir di sini in the last stitch kita bikin 2 single crochet. Jadi kita bikin 2 aja ya. Kan kalau membuat alas ini kan untuk membuat alasnya ya, ada yang bikin 3, biasanya sih 3 dulu ya, kemudian 2 jadi 6. Nah ini kita hanya bikin 2 ya, bukan 3, 2 sayangku. Setelah kita bikin 2 single crochet, dilanjutkan kita bikin single crochet di stitch berikutnya. Oke? Nah ini tadi kan di ujung kita bikin 2, jadi harus sama ya, harus adil. Tadi bikin 2, di sini juga harus 2. Tadi kita baru bikin 1, jadi kita bikin tambah 1 lagi. Jadi sama-sama 2. Sisi sebelah ujung kiri dan ujung kanan sama-sama 2. Oke? Tadi baru bikin 1, sekarang kita bikin 1 lagi. Kemudian kita slip stitch. Oke, kita slip stitch di single crochet yang kita bikin pertama tadi ya. Nah, jadi sama nih. Kita udah bikin alasnya untuk dompet koinnya. Ujung 2, ujung sini juga 2. Kemudian di sini untuk naik ke badan atasnya itu kita nggak bikin 1 rantai ya. Jadi kita bikin langsung single crochet back loop tanpa tambahan 1 rantai. Jadi kita langsung, kemudian kita taruh tanda peniti ya, penitinya, tandanya. Nah ini kita bikin single crochet back loop memutar ya, terus memutar. Oke? Jadi single crochet in the back loop in the every stitch until the end stitch. Oke? Jadi kita bikin keliling sampai ketemu di penanda lagi. Nah, ini
kita sudah satu putaran single crochet back loop, kemudian sudah sampai penghujung, sampai ke penanda lagi. Jadi teman-teman, ini mudah sekali ya, kita hanya memutar single crochet back loop. Jangan lupa setelah penanda dibuka seperti ini, terus kita membuat single crochet, kita taruh lagi, jangan lupa seperti ini sebagai penanda. Oke, ini penandanya, atau bisa pakai peniti dan lain-lain ya. Ini untuk memudahkan kita menghitung sudah berapa row, juga memudahkan untuk mengetahui untuk memulai ya row yang berikutnya. Oke, jadi lebih memudahkan ya. Intinya setelah kita membuka kemudian bikin single crochet, harus kita pasang lagi penandanya atau tanda penitinya ya. Kemudian lanjut lagi, kita bikin single crochet di stitch berikutnya. Jadi ini sistemnya sama dengan di tas 3-in-1 kemarin ya, di video sebelum ini. Jadi sama, jadi kita sistemnya terus memutar sampai ketinggian diinginkan. Nah ini untuk dompet koin ini kita bikin sampai 16 row. Nanti teman-teman terserah ya sampai berapa row-nya, karena tergantung dari tekstur benang juga yang mempengaruhi ya. Ini kita bikin sampai 16. Oke. Nah, kemudian hitung, ukur. Itu harus sama sisinya ya. Tinggi dan lebar harus sama supaya membentuk segitiga yang sempurna. Jadi ini aku bikin sampai 16 row untuk mendapatkan segitiga yang sempurna, segitiga banget. Nah, seperti ini harus sama. Oke? Jadi hasilnya nanti lebih cute, lebih cantik ya. Jadi teman-teman, ini nanti setelah di row 16, jangan sampai kita bikin single crochetnya jangan sampai ke penanda ya. Jadi kita lipat dua dulu seperti ini. Karena kenapa? Untuk memasang zippernya supaya rapih. Jadi jangan diteruskan sampai ke penghujung ya. Nah ini tandanya bahwa sudah terbentuk segitiga yang sempurna. Jadi jangan sampai penghujung, sampai pertengahan. Jadi caranya teman-teman lipat dulu supaya tahu ya. Kemudian ini resletingnya, zippernya. Ini aku bikin disesuaikan dengan zipper ya, atau nggak masalah juga sih kalaupun kepanjangan, nanti zippernya bisa digunting ya. Ini tapi aku membikinnya kebetulan ada zipper sepanjang yang aku punya, yaitu panjangnya 10 cm ya. Ini tadi setelah kita putus benang, kita potong, kita gunting benang, lalu kita rapihkan ya. Jadi teman-teman rapikan dengan cara menselip-selipkan ya. Oke. Sekarang kita untuk pasang zippernya ya, resleting, itu menggunakan benang jahit biasa ya, dengan warna yang senada ya, biar kelihatan lebih rapih ya. Supaya lebih rapi, sebelum dijahit, itu kita kasih jarum pentul dulu ya, supaya lebih rapi. Lalu dimulai dari sini, jahitnya seperti biasa. Atau teman-teman punya cara lain, silakan ya. Yang penting jahitannya nanti, zippernya atau resletingnya rapi ya.
Nah, ini supaya rapi, sebaiknya jahitnya seperti ini. Jadi satu stitch ya, satu single crochet depan belakang. Jadi nanti hasilnya rapi ya. Setelah selesai menjahit resletingnya, sekarang kita tinggal ini ya. Kita selipkan di sini. Ini pakai ring yang untuk gantungan kunci ya. Karena itu ujungnya tajam, jadi mudah memasukkan di antara rajutan ini ya. Pasang seperti ini. Upayakan lurus ya. Oh, ini kurang lurus, buka lagi. Ini mundur di sini. Gampang banget ya. Jadi ini udah bisa untuk nyantelinnya ya. Untuk handle-nya. Oke. Dompetnya sudah selesai, cantik, bentuknya segitiga banget. Sekarang kita lanjut bikin handle-nya ya. Itu pakai Romanian cord. Di video sebelum ini teman-teman sudah belajar juga ini Romanian cord. Oke, perhatikan untuk awalnya lumayan agak sulit ya. Bukan sulit sih, maksudnya kita harus benar-benar tahu mana yang harus ditusuk. Jadi pertama kita bikin 3 rantai, oke. Lalu kita menusuknya dari atas seperti ini ya. Jadi di 3 rantai tadi kita bikin 3 single crochet. Caranya seperti ini. Kita bikin single crochet dari atas, menusuknya dari atas. 1, kemudian di rantai kedua seperti ini. Tarik benang, keluarkan. Oke, sekarang di stitch yang ketiga, di rantai yang ketiga sini kita bikin single crochet juga, tusuk. Nanti buatnya jangan kencang-kencang ya, jadi nggak sulit saat menusuk mengambilnya ya. Nah, setelah jadi seperti ini kita putar, kita tusuk di bagian sini. Nah, seperti ini, kemudian kita balik, kita putar, kita miringkan ya. Jadi kita tusuknya di sini. Seperti ini. Ambil benang, keluarkan. Terus seperti itu bekerjanya ya. Cara kerjanya gitu. Seperti ini, tarik. Ambil benang, keluarkan. Putar sedikit. Nah, jadi nanti lebih mudah ya, karena sudah jelas garis atau bagian yang ditusuk seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman putar sedikit terus seperti itu ya. Jadi ini Romanian cord-nya. Di video sebelum ini juga sudah ada. Jadi teman-teman udah bisa bikin ya. Untuk handle-nya itu panjangnya kira-kira antara 18 sampai 20 cm ya. Sesuaikan aja ya. Ini aku bikin kira-kira 20-an, 20 cm, oke? Setelah kita mendapatkan panjang kita inginkan, kira-kira handle-nya bisa 18 atau 20 cm ya. Sesuaikan aja.
Ini aku bikin sekitar 20 cm-an. Oke. Karena kan nanti dilipat dua seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak terlalu panjang ya. Yang penting cukup untuk masuk tangan kita ya, jari-jari tangan kita. Oke. Untuk mempercantik, kita bikin bunganya. Nah, seperti ini. Dari hasil yang terakhir tadi gini, kita bikin 3 chain, oke. Lalu kita bikin 2 double crochet di stitch yang ini. Yang di pertama, kan bikin 3. Nah, kemudian kita bikin 2 double crochet. Kemudian kita chain 2. Lalu slip stitch di lubang yang sama. Nah, ini kita jadi satu kelopak. Jadi kita bikin 5 kelopak nanti ya, di lubang yang sama. Jadi polanya 2 rantai, 2 double crochet, 2 rantai lagi, slip stitch. Kita bikin 5 kelopak. Oke? Ini sudah jadi bunga ya dengan 5 kelopak. Kemudian kita gunting benangnya. Seperti ini ya. Nanti kita rapihkan ya sisa benangnya. Lalu untuk mempercantik handle-nya, kita bikin single crochet di sekelilingnya, di bagian ini. Perhatikan sayangku, cintaku. Nah, supaya lebih cantik, bikin single crochet di seputaran pinggirannya ini dengan menggunakan benang yang berwarna. Jadi matching sama dompetnya ya, kan berwarna juga. Nah, jadi kita bikin single crochet di setiap lubang ini. Kita lakukan sampai seputarannya ya, sampai ketemu di ujung lagi nanti. Oke? Jadi nanti handle-nya cantik. Nah, kita terus bikin sampai di terakhir lubang ini ya. Di sini ya, seperti ini. Jadi kita bikin single crochet. Jadi handle-nya bukan hanya Romanian cord. Kita kasih single crochet di sekelilingnya. Jadi agak lebih lebar. Mempercantik handle-nya. Handle-nya unyu-unyu, lucu.
menyempurnakan tampilan si dompet koinnya. Oke. Kalau teman-teman nanti udah sampai ke ujung, di ujungnya sini bisa diisi dengan 2 ya, 2 single crochet. Nah, di sini kita bikin 2 atau 3 single crochet ya. Yang penting nanti sudutnya bagus ya. Di sini. Jelas ya sayangku, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Tapi, dengan catatan, aku tuh lebih suka kalau kita tertarik tipnya nih ya. Kalau kita tertarik dengan konten video tutorial seseorang, kalau kita tertarik, kita tonton dulu sampai habis. Jangan di skip. Jadi, kalau ada yang nggak ngerti, baru ditanyakan. Karena sering banget ditonton belum videonya udah nanya. Jadi kan kelihatan banget kalau nggak nonton ya. Karena aku usahakan setiap video itu jelas dengan benang apa yang dipakai, jarum berapa, ukurannya berapa. Itu sering banget ditanyakan ukurannya berapa, hooknya berapa, padahal udah jelas. Itu kan kelihatan banget kalau nggak ditonton videonya. Jadi saran aku, kalau teman-teman suka tertarik video apapun, ditonton dulu, baru nanti ditanyakan. Oke? Dan satu lagi tipnya, ini kalau aku pribadi ya, kalau aku tertarik dengan video orang lain, itu aku tonton dulu, gitu. Terus, baru deh kalau misalkan nggak ngerti, aku tanyain, gitu loh. Terus baca juga di description box-nya, karena terkadang description box-nya itu lebih lengkap. Kayak aku description box-nya selalu aku isi. Jadi jelas di situ. Benang apa yang dipakai, jarum nomor berapa. Itu pasti aku tulis. Kasih keterangan di description box-nya. Jadi teman-teman bermanfaat banget ya kalau kita baca description box-nya, kadang-kadang itu justru banyak melengkapi. Gitu loh ya sayangku, cintaku. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah edit tutorial video bikin dompet koin ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, supaya selalu update setiap video yang aku upload. Oke? Jaga kesehatan ya, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.